Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Video kali ini kita akan belajar menginput data ke aplikasi SPSS untuk bisa kita olah. Nah, tema video yang kali ini adalah tentang materi korelasi ya, karena di sini tujuan umumnya adalah hubungan persepsi kualitas pelayanan dengan kepuasan pasien, oke? Jadi teman-teman, analisis itu tergantung dari tujuan penelitiannya. Nah, di sini kita lihat ada tujuan khususnya, yaitu kita akan memberikan gambaran tentang karakteristik pasien baik dari usia, jenis kelamin, pekerjaan, status perkawinan, kemudian lama diagnosis dan juga tingkat pendidikan. Nah, kemudian baru di kualitas pelayanan ya, dari aspek keandalan, aspek jaminan, aspek bukti langsung, simpati, daya tangkap juga akan dikorelasikan dengan kepuasan pasien. Nah, semua analisis ini tergantung kepada tujuan ya. Jadi kita nggak bisa nyamakan seperti apa. Jadi teman-teman harus melihat tujuannya dulu. Nah, ini kalau bisa saya bantu dulu ya. Yang pertama, untuk mencapai tujuan umum, maka skor total dari kualitas pelayanan akan dikorelasikan dengan kepuasan pasien gitu ya. Nah, sedangkan kalau yang tujuan khusus untuk karakteristik ini hanya deskriptif. Ya, kita hanya cukup tahu usia sekian berapa orang kayak gitu. Untuk yang B ini korelasi juga karena ada hubungan keandalan dengan pelayanan kepuasan pasien ya. Berarti datanya tersebut pada aspek reliability itu berapa nomor yang kemudian hasilnya dikorelasikan dengan kepuasan pasien gitu ya. Dan juga selanjutnya aspek-aspek selanjutnya. Nah, gimana sih cara memasukkan ke Excel ya? Jadi sebelum kita ke SPSS tentunya kita harus bisa menginput dulu di Excel ya, karena langkah lebih cepatnya ya nanti boleh juga langsung di SPSS ya, tapi kalau saya memang lebih suka di Excel karena kita juga bisa menjadikan Excelnya itu lampiran ya. Nah, yang pertama ini usia ya. Usia kita lihat, kita tentukan juga di bab 3 nih biasanya ada ya. Usia sekian-sekian diberi kode apa gitu kan ya. Jadi di bab 3 juga harus dijelaskan bahwa kode sekian itu untuk usia sekian gitu. Kemudian jenis kelamin kita ada 3 ya. Tapi di sini akhirnya yang didapat di lapangan hanya 2. Laki-laki perempuan. Kemudian ada pendidikan. Pendidikan di sini dari menengah ke bawah dan SMA, kemudian juga perguruan tinggi, dibagi 3 kategori. Nah, jadi ketika kalian memindahkan si kuesioner tadi ya, ataupun di Google Form, itu yang diambil adalah kode-kodenya saja ya. Jadi nggak perlu kata-kata. Agak susah nanti dimasukkannya ke SPSS. Kemudian lama diagnosis kita samain ya, kalau di sini ada 1 bulan, ada ini, kalau bisa sih semuanya menjadi bulan, sehingga saya bikin nih di kolom F ini adalah semuanya bulan ya. Jadi ada 8 tahun kali berapa bulan, jadi kita akan terlihat di sini. Nah, kemudian di tahun ini juga kita kategorikan biar lebih mudah ya. Jadi yang di bawah berapa ini bisa ditaruh di sini. Status menikah juga ya. Kemudian di tingkat kepuasan ya. Di tingkat kepuasan di persepsi dulu deh. Tadi kan ada reliability ya, yang nantinya akan kita kategorikan juga ya setiap aspek, karena tadi tujuan khususnya itu beda-beda ya. Jadi kita nggak bisa pakai totalnya ya. Ya, kita lihat dulu deh datanya kayak seperti ini. Nah, di sini dimensinya sampai nomor 6.
Kemudian ada yang nomor 8, ada 9, ada 9 gitu kan. Kemudian di sini tentunya kita bikin total ya. Kenapa? Kenapa kita harus bikin total dulu gitu kan? Di sininya kenapa harus dibikin total? Nah, kita balik lagi di bab 3. Kalau kita menggunakan rumus yang menggunakan skor ya, misalnya ini keandalannya menjadi ideal, itu ketika nilainya berapa. Nah, nilai ini dari mana gitu kan? Kita nggak bisa sama ratakan nilainya selama tadi butirnya beda gitu kan. Coba bayangin, kalau liketnya aja maksimalnya 4 ya. Berarti 6 butir ini ya, 6 butir itu nilai maksimalnya adalah 24. Maka di sini di kategorinya ini harus menjadi 24 ya kan, gitu ya. Nah, bisa disebut baik bisa disebut ideal ketika nilainya sekian-sekian. Nah, ini kita atur dengan rata-rata ya, dengan 3 kategori, sehingga kalau dijumlahin itu sama ya. Saya bikin seperti ini. 24 dibagi 3 kan sekitar 8 ya. Jadi 1 sampai 7, 8 sampai 15, 16 sampai 24 gitu ya. Nah, ini kita akan dapat kategorinya. Nah, setelah dikategoriin kita kasih kode gitu ya. Kita kasih kode di Excel, ini lebih mudah lagi ya. Masalahnya apa? Kenapa saya harus pakai Excel dulu? Karena di Excel nanti kita bisa tahu langsung kategorinya ya secara keseluruhan sebelum dimasukkan ke SPSS. Nah, setelah semua ada kodenya ya teman-teman, termasuk juga tingkat kepuasan ya. Jadi kodenya dari mana? Dari kategori ini ya. Saya kasih kode ideal 1, ini 2, ini 3 gitu kan. Atau sebaliknya boleh ya, 3, 2, 1 juga boleh. Ini juga saya membiasakan untuk mengkode di Excel ya. Jadi di sini total, kemudian kategori. Kategori juga bisa, namun tetap aja di ujungnya ada kode ya. Yang sangat puas di kode 1, yang puas 2, yang tidak puas 3 gitu. Nah, ini dirumus ya, dirumus di Excel. Jika nilai 58 ini lebih dari 75, maka dia kategori 1 gitu. Kalau lebih dari 50 kategori 2. Kalau kurang dari 50 maka kategori 3 gitu. Ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan Excel di kode ya. Dan ini Excelnya ini beda-beda ya. Nanti ada juga yang pakai titik koma, ada juga yang pakai koma. Nah, ketika kalian ngeklik if itu nanti ada petunjuk ya di Excel itu, ini mau koma mau titik koma itu ikutin aja. Setiap laptop atau setiap aplikasi Microsoft Excel itu beda-beda. Baik, selanjutnya kita udah dapat kode ya, maka kita tinggal masukkan ke SPSS. Nah, enaknya kalau kita udah punya kode, maka semua yang dimasukkan di sini adalah kode SPSS, oke? Jadi dari usia tadi juga ya, kita masukkan, kemudian kita kasih variable view ya, kita kasih values seperti ini. Jadi kode 1 itu 19 sampai 35 kayak gitu ya. Kemudian juga ada pendidikan tadi ya. Tuh kan. Nah, di sini untuk mendapatkan nilai korelasi yang bagus ya, biasanya kita menggunakan langsung skor ya, skor. Nah, ini skor tetap saya masukkan ya, skor persepsi dan skor tingkat kepuasan. Kemudian yang kedua kode. Jadi ada kode dari kepuasan pasien ya. Kemudian ini aspek-aspek skor, aspek reliability kode, kemudian assurance ya, sampai ke ujung. Nah, gimana caranya kita bisa mendapatkan nilai deskriptif ya untuk usia, jenis kelamin, pendidikan, status pernikahan, diagnosis ya. Kemudian juga kode-kode yang jelas harus ada kodenya ya. Itu kita bisa deskripsikan di analyze, deskripsi, deskriptif, statistik, dan deskripsi. Nah, ini kita masukkan satu-satu ya. Bisa juga langsung sih ya sebenarnya. Jangan lupa yang kode aja ya. Yang kode tadi
Ini yang kedua. Kemudian kode-kode. Jadi yang ada kodenya itu yang akan kita deskriptifkan. Nah, ini kita keluarkan ya di sini. Ini deskriptif, yang kemudian yang kedua akan ada frekuensi. Untuk kategorinya akan muncul di sini nih. Nah, ini univariat ya. Jadi untuk mengeluarkan analyze frekuensi, deskripsi statistik dan frekuensi ya. Tapi kalau untuk tanya rata-rata ya, itu di deskriptif. Itu aja. Ini dapat univariat. Oke. Kemudian kita akan mendapatkan nilai yang tadi ya. Apa aja selain itu, pada reliable, pada assurance, pada tangible, empathy, responsive. Ini juga kita bisa bikin kategorinya ya, karena tadi kita udah bikin kategori di Excel ya. Jadi itulah enaknya di Excel ya. Jadi kita bisa bisa univariatkan. Udah ya, ini kita ketemu dengan univariat. Selanjutnya kita akan menganalisis korelasinya. Maka kita akan mendapatkan ini ya. Kita akan pakai 2 data dulu. Nah, ini kita cek dulu. Dia pakai Spearman rank, oke? Nah, ini jangan lupa kita pencet. Nah, siapa yang akan kita korelasikan, yaitu pertama skor persepsi dan yang kedua adalah tingkat kepuasan. Jangan yang kode ya. Jadi diingat-ingat, jangan yang kode. Nah, ini adalah nilai korelasinya. Dia bagus banget nih, teman-teman. Nilainya adalah 0,000 atau keeratannya 0,860. Itu keeratan dalam kategori sangat kuat. Dan juga ini artinya signifikan ya. Signifikan berarti ada hubungan antara persepsi dengan kepuasan pasien. Nah, selanjutnya ini kan secara cuma 2 variabel ya. Nah, sedangkan tadi tujuan khususnya adalah korelasi antar aspek ya. Nah, kita juga bisa masukkan ya tadi correlate, bivariate. Nah, kita riset dulu aja. Kemudian kita barengkan ya, istilahnya kita barengkan untuk nilainya ya. Karena tadi kita kasih kode atau kita pakai skor semua, maka di sini tingkat kepuasan yang akan diskorkan dengan reliability, assurance, kemudian tangible ya. Sebenarnya bisa jadi satu ya, mau jadi satu juga bisa. Nah, hasilnya seperti ini kalau jadi satu ya teman-teman. Tapi kalau mau satu pisah-pisah, maka kita harus memasukkan dua-dua gitu. Nah, menurut saya sih nggak masalah ya. Ini kita bacanya cukup yang di atas atau yang di paling, ya yang di atas ini kan sama dengan yang ke bawah gitu ya. Ya, ini artinya tingkat kepuasan dengan ini dia signifikan gitu kan. Ini sini ke sini tuh sama guys hasilnya ya. Jadi yang dilihat ini. Nah, ini kalau mau yang satu-satu saya coba kurangi ya. Tingkat kepuasan dengan reliability aja. Ini yang skor ya, bukan yang kode. Jadi yang kode tadi fungsinya untuk univariat, sedangkan yang skor fungsinya untuk nilai korelasi. Dan nilainya sama ya, bahwa hubungan reliability dengan tingkat kepuasan itu secara signifikan ya. Secara analisis Spearman rank hasilnya adalah signifikan. Iya lupa, ini kan percent correlation ya. Nah, kita kan tadi pakainya Spearman ya. Nah, itu lupa nih.
kita klik juga ya. Dan sebenarnya sama ya, nanti ini akan muncul Sperman Row gitu kan. Sebenarnya ini akan sama nilainya, hampir hampir dekat ya. Dan ini korelasinya juga 0,000. Lumayan ya. Lumayan tinggi juga. Gitu teman-teman untuk bisa menganalisis korelasi. Semoga bisa bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.